Kenapa sih Allah menetapkan hukum waris laki-laki itu lebih banyak 2 kali lipat daripada perempuan, dan perempuan hanya dapat setengah dari laki-laki? Kalau kita lihat dari sekilas, nampaknya sepertinya tidak adil. Kenapa anak laki-laki lebih banyak mendapatkan harta waris daripada anak perempuan? Tapi kalau kita telusuri hukum Islam secara luas, tidak hanya satu aspek saja, maka kita akan mendapatkan keadilan yang maha adil dari Allah. Kita tidak bisa melihat keadilan itu hanya dari hukum waris saja, tapi kita harus melihat bagaimana tuntutan yang akan dialami oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dari segi harta. Yang pertama, laki-laki akan bertanggung jawab atas dirinya mulai dari dia balik. Jadi setelah dia balik, setelah dia ditandai dengan mimpi basah, orang tuanya sudah tidak wajib lagi menafkahi dia. Orang tuanya tidak berdosa jika berhenti menafkahinya, karena nafkah untuk anak laki-laki hanya saat dia dari lahir sampai balik. Setelah itu adalah sedekah dari orang tuanya, kebaikan hati orang tuanya, tapi kewajibannya sudah luntur. Sementara nafkah untuk anak perempuan adalah dari dia lahir sampai dia dipinang oleh laki-laki lain. Walaupun dia menikahnya usia 40 tahun, usia 50 tahun dia baru menikah, maka kewajiban itu terus-menerus akan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian setelah dia menikah, dia tidak menanggung dirinya, tapi yang menanggung dirinya adalah suaminya sampai dia meninggal. Pertanyaannya, kalau ayahnya meninggal duluan sebelum dia menikah, maka bagaimana tanggung jawab atas dirinya? Apakah dirinya yang harus menanggung nafkah terhadap dirinya sendiri? Jawaban dalam Islam adalah tidak. Wanita terus dinafkahi dan ditanggung oleh kerabat-kerabat laki-lakinya. Setelah ayahnya meninggal, yang wajib menanggungnya adalah keluarga dari ayahnya. Misalnya dia anak yatim, kemudian terus ibunya yang sebagai janda ini yang harus menanggungnya. Bukan, tapi adalah paman-pamannya dari pihak ayah. Dan kalau tidak ada paman-pamannya, berarti kakeknya yang harus menafkahi dia. Kalau tidak ada juga, berarti saudara laki-lakinya atau abang-abangnya yang harus menafkahi dia. Kalau dia tidak punya saudara, tidak punya paman, tidak punya kakek, tidak punya ayah, dalam hukum Islam, negaralah yang harus menafkahin wanita ini yang tidak ada wali. Negara yang harus menafkahi dia. Itu kalau kita mau melihat ekonomi Islam secara penuh, secara luas. Nah, sementara laki-laki, kenapa dia diberikan 2 bagian dari warisan? Karena dia harus menanggung dirinya. Dan kalau ayahnya itu yang meninggal, dia dapat dua bagian, sementara adik perempuannya mendapat atau kakak perempuannya mendapatkan 1 bagian. Dia sebagai laki-laki yang ada di sana harus menanggung kehidupan dia dan ibunya dan adik-adiknya dan kakak-kakak perempuannya. Jadi 2 bagian itu sebenarnya sangat kurang untuk dia menafkahi seluruh keluarganya. Sementara 1 bagian dari harta waris untuk perempuan itu hanya untuk dirinya sendiri. Kalau dapat warisan, ya udah itu untuk dirinya, anak perempuan itu terserah dia untuk apa. Yang penting dia tidak ada tanggungan nafkah pada siapapun. Yang kedua, kita bisa melihat dari sisi mahar. Ketika anak laki-laki dan anak perempuan yang ditinggal orang tuanya meninggal ini, dia belum pada menikah. Kemudian mereka sudah cukup umur untuk menikah. Nah, perempuan sudah punya 1 bagian untuk dirinya sendiri. Dan yang laki-laki harus juga memberikan mahar untuk menikahi gadis yang akan menjadi istrinya. Sementara perempuan tadi kalau menikah, dia akan mendapatkan lagi uang mahar dari calon suaminya. Jadi perempuan ini udah dapat double nih, warisnya juga, maharnya juga. Sementara laki-laki harus mendanai adiknya sebelum adiknya menikah, dan dia harus mendanai mahar kepada calon istrinya. Jadi Allah itu tidak menyamaratakan, tapi Allah Maha Adil. Allah menetapkan dari beban finansial yang akan ditanggung setiap pribadi. Nah, kalau misalnya sebelum meninggal ayahnya melihat anak perempuannya ini memang sudah sukses, sudah disekolahkan, sudah punya pekerjaan sendiri, sementara anak laki-lakinya belum bekerja, susah mendapatkan pekerjaan. Daripada nanti setelah meninggal akan ada cekcok, ayahnya bisa memberikan wasiat sebelum meninggal. Ketika meninggal nanti beberapa bagian hibahkanlah kepada orang yang belum bekerja, misalnya begitu. Kepada anak yang belum bekerja itu bisa dilakukan.
Nah, setelah wasiatnya diselesaikan, baru setelah wasiat, hutang-hutang juga diselesaikan, barulah dibagi harta waris sesuai dengan agama Islam. Nah, itu bisa dijadikan keadilan lagi karena Allah juga memperbolehkan wasiat dan Allah juga memperbolehkan hibah. Hibah itu adalah hadiah yang tidak ada nominalnya, tidak ada persenannya, tidak ada perbandingannya. Itu hanya keadilan yang diterapkan dalam keluarga itu. Terserah orang tuanya memberikan hibah atau hadiah kepada anak yang mana. Yang penting itu tidak menimbulkan pertikaian, karena memang mungkin dilihat anak yang ini susah ekonomi, dilihat anak yang lain memang lancar ekonominya, itu bisa dibicarakan baik-baik. Karena ini memang harta beliau, harta orang tua, jadi tidak ada hak orang lain untuk mengatur harta tersebut kecuali aturan dari waris. Nah, di sini orang tua itu wajib sekali untuk adil kepada anaknya. Adil di sini bukan berarti sama rata, tapi adil dalam memproporsikan anak-anaknya. Siapa yang membutuhkan, siapa yang tidak terlalu membutuhkan. Jangan sampai anaknya merasa tidak adil atas keputusan-keputusan orang tua. Karena dari ketidakadilan orang tua inilah yang akan menimbulkan perang saudara. Karena tidak sedikit orang yang setelah peninggalan orang tuanya malah menjadi saling asing, saling perang dingin terhadap keluarganya masing-masing perkara harta. Maka perkara harta ini harus benar-benar sesuai dengan syariat dan sesuai dengan keadilan bagi keluarga masing-masing. Contohnya juga seperti ada anak kandung dan ada anak angkat. Anak angkat tidak memiliki hak sedikit pun dari harta waris, tapi anak angkat bisa memiliki harta orang tuanya dengan jalan hibah atau jalan wasiat. Jadi memang karena anak angkat ini sudah dianggap anak kandung, sudah dianggap anak sendiri, memang juga kebaikannya, baktinya juga sama seperti anak kandung. Rasanya tidak adil jika tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua. Maka harta peninggalan orang tua bisa didapatkan oleh anak angkat melalui jalan hibah atau wasiat, tapi tidak melalui jalan waris, karena waris sudah ditetapkan kepada Allah untuk secara umum dijalankan oleh semua orang. Wasiat dan hibah bisa dijalankan sesuai dengan keluarga masing-masing.